Oke, kemarin sebenarnya itu dalam episode terbaru itu ramai pembahasan tentang kenapa Amado itu bisa diculik. Dan kenapa pula orang seperti pemimpinnya itu juga tidak ada di TKP. Apakah ini rencananya saja dan apakah dia hanya selemah itu? Ini agak ambigu sih. Tapi kepergian Amado sampai dipergoki oleh para bandi itu memang mencurigakan. Kita tahu bahwa Boruto Mitsuki sempat mengejarnya, namun hasilnya itu sementara ini zonk. Bahkan beberapa dari kita pasti memiliki asumsi nih, Boruto tidak akan bertarung dengan Mitsuki, namun keduanya tetap lolos ujian Chunin karena menyelamatkan seseorang yang penting bagi Konoha sendiri. Nah sekarang nih kita akan bahas tentang Amado, si ilmuwan jenius yang selalu tak terduga itu. Perjalanan panjangnya yang mungkin sebenarnya sudah ada di era Pain dahulu, masuk ke Kara lalu menjadi pengkhianat, sampai akhirnya masuk ke desa daun Konohagakure sendiri. Oke, kita mulai. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah kali ini kita akan membahas mengenai Amado Kara sampai yang terbaru sekarang ini. Oke, biar nggak salah persepsi silakan simak sampai akhir ya. Disclaimer on juga di sini, pembahasan kali ini lebih banyak mengisahkan perjalanan Amado sampai saat ini. Oke, minim informasi sih yang terjadi dalam penggambaran episode 223 kemarin itu. Namun yang menjadi misterinya adalah bagaimana bisa Amado berada di antara para bandit itu dan dirinya akhirnya tertangkap. Nah, apakah itu sebuah kesengajaan dari Amado? Who knows. Saat ini belum ada informasi kenapa dia bisa berada di sana dan tiba-tiba menghilang setelah memasuki salah satu gerbong kereta itu. Nah, lihatlah ekspresi Boruto Mitsuki kemarin ketika bingung kehilangan jejaknya. Nah, pertanyaannya, apakah ini rencana Amado atau apakah Amado tidak bisa melawan mereka semua? Ya, jawabannya itu pasti Amado sengaja mengalah. Dia ini orang yang pintar memanfaatkan situasi. Meskipun awalan dahulu ia sempat mengatakan jika ia bukanlah ninja dan sangat mudah untuk dikalahkan. Tetapi yang mengerikan dari Amado adalah kecerdasan dan analisisnya. Dia adalah seorang ilmuwan yang memiliki senjata-senjata tak terduga yang ia selalu gunakan dari tubuhnya itu. Nah, lagi pula jika Amado ini menghilang, maka ini adalah urusan Konoha sendiri. Tahu kenapa kan? Ya, dia ini sudah menjadi bagian dari desa daun itu sendiri. Nah, ini ketambahan pula ada satu alasan kenapa satu orang yang seperti pemimpin bandit itu tidak ada, dan saat dikejar oleh Boruto Mitsuki dia juga tidak ada. Nah, apakah dia sedang mengawasi ujian Chunin? Atau malah mereka semuanya juga merupakan bagian dari ujian Chunin itu sendiri? Seperti peristiwa Denki dan Iwabe yang harus memilih menolong kebakaran atau pergi ke ujian saat itu ketika ujian akademi untuk menjadi genin. Ini salah satu misterinya sih. Nah, kita akan segera melihat penyebab dan masalahnya nanti di episode 224. Sekarang kita malah lebih tertarik nih ngebahas perjalanan Amado sampai sekarang ini. Bayangkan seorang ilmuwan biasa, dia bisa-bisanya setenang itu dalam kelompok berbahaya seperti Kara. Dia hanya sendirian yang pada akhirnya mendapati Kashin Koji. Seorang diri bergerak hanya untuk memperlambat Jigen dalam mendapati wadahnya itu. Dari mana Amado berasal masih misterius, tapi ada kemungkinan sejak era shinobi masa lalu atau dalam kasusnya Pain sendiri. Nah, kita singgung di akhir nanti soal ini. Nah, perjalanan Amado akhirnya membawa hal menakjubkan bagi Kara sendiri. Pasalnya berkatnya para anggota Kara bisa dimodif semua menjadi cyborg, dan ia bahkan membuat limiter untuk beberapa orang seperti Code dan telah modifikasi cyborg seperti Eida. Nah, semua itu adalah hasil dari mahakarya Amado. Nah, banyak orang juga mensejarkan dia dengan Sannin Orochimaru. Nah, kisah pengkhianatan Amado akhirnya dimulai ketika balon udara itu ingin diterbangkan. Karena sudah memasuki fase 3, saat itu rencananya itu hampir gagal karena Victor menawarkan bantuan dengan balon udara siluman itu. Namun karena ini sudah merencanakan plan B, Kashin Koji sengaja meletakkan kataknya di dekat Utsuwa itu, dan setibanya di perbatasan Konoha, balon udara itu diledakkan. Semua itu adalah taktik brilian dari Amado. Nah, Jigen adalah orang pertama dari musuh yang mengetahui hal itu sebenarnya dan awalnya sengaja membiarkannya. Sampai akhirnya ia membuka tabir kebohongan Amado pada Kashin Koji. Dimana saat itu pun Amado juga telah datang ke Konoha dengan menyandra putra dari Narasikamaru. Dia ingin memberikan semua informasi yang pasti berguna bagi desa sendiri, sesuatu yang berkaitan tentang Kara, Otsutsuki, Shinju, dan tentunya karma. Dan setelah itu akhirnya ia mendapati perlindungan dari desa. Nah, berkatnya pula lah tabir misteri tentang Otsutsuki bahwa mereka adalah alien parasit itu adalah Amado yang memberitahukannya. Bahkan sebenarnya ia juga orang yang memberikan tanda titik koordinat yang dia ingin agar Sasuke yang masuk ke sana.
Dan benar saja nih, kala itu Sasuke melihat tugu para Otsutsuki dan Jubi itu tentunya. Nah, itulah hal yang mengerikan dari Amado ini. Dia memiliki banyak informasi untuk diceritakan. Tidak berhenti sampai di situ saja nih. Amado itu bahkan memberikan informasi tentang cara mengalahkan Ishiki Otsutsuki dan proses ekstraksi karma tentunya. Nah, bayangkan saja nih, dia sendiri itu juga mengetahui dari menduga jika ada kejanggalan antara kedatangan Kaguya ke bumi, dan itu harusnya bersama dengan Ishiki Otsutsuki. Nah, itulah sebabnya nih, dari banyaknya negosiasi itu akhirnya Amado mendapati perlindungan di desa sendiri. Karena informasinya sangat berguna lantaran sekarang juga ada Code Kara yang siap mengancamnya kapan saja. Dan Konoha tetap ingin Amado mengantisipasi akan hal ini. Dan kita tahu pula nih bahwa faktanya sekarang siapa Shibong yang dibuat Amado yang konon katanya salah satu mahakarya tertingginya untuk Konoha sendiri belum ada yang tahu. Nah, sekarang itu gini, Amado ini sendiri masuk dalam radar Code, bahkan Eida sendiri. Namun kita juga belum paham nih bagaimana sepak terjang dari Amado ini. Dia ini memang terlihat lemah, tapi pengalaman sama ketenangannya itu jangan ditanya guys. Dia sangat sering terlibat dalam cyborg, bahkan dengan alat ini ia bisa membuat portal dimensi lain, menyembuhkan tangan Kawaki dan apapun yang berkaitan dengan sains ninja. Nah, lantas nih bagaimana kasusnya Pain dahulu yang juga memiliki transformasi seperti itu. Bahkan Nagato juga tiba-tiba punya kursi yang sepertinya itu juga terbuat dari cyborg atau sains ninja. Yang dulu kita sempat menyinggungnya pula nih jika Amado terlibat dari eksperimen Pain awal dan masih dalam tahap perkembangan. Dan sekarang sudah teruji nih setelah ia beberapa kali menyelamatkan Delta Kara. Oke, kita akan sedikit beropini nih di sini tentang seberapa bahayanya Amado dan pengalaman dia yang menjadi pertanyaan banyak orang sekarang nih setelah masuknya Kara dan senjata ilmiah mereka yang menggunakan berbagai peralatan-peralatan canggih. Dan kalau diamati di masa lalu pun Pain juga telah menggunakannya. Nah, kalian bisa lihat mungkin gambar-gambar ini. Sekarang gini, gimana ceritanya Pain ini bisa memiliki banyak senjata atau benda yang terbilang modern saat itu? Apakah Tendo atau Nagato bisa melakukannya sendiri? Kemungkinan tentu tidak kan. Tendo dan Nagato memanglah kuat, tetapi mereka ini bukanlah ilmuwan. Jauh dari kata itu malah. Nah, kalian ingat nggak bahwa kekacauan Akatsuki awal disebabkan oleh Hanzo yang membuat Nagato marah. Akhirnya ia menggunakan Rinnegan-nya dan mengorbankan kakinya setelah Hanzo melakukan teknik katon kertasnya itu. Setelah peristiwa itu, kita melihat jika Nagato hanya bekerja di balik benda seperti kursi roda yang terbilang modern itu, di mana tubuhnya menempel di situ dan terlihat beberapa kabel seperti masuk ke dalam kursi tersebut. Nah, ini memang unik sih, dan itu barulah kemisteriusan pertama. Kita akan berikan contoh lain nih yang lebih masuk akal lagi. Kali ini adalah salah satu anggota Pain, dia bernama Surado. Nah, inilah Pain yang terbilang lainnya cyborg Kara sekarang ini. Dia ini bisa merubah bentuk tubuhnya ke berbagai mode serangan dengan mengandalkan mekanik dalam tubuhnya itu. Ia bahkan bisa mengeluarkan gergaji atau menembakkan misil dari tangannya sendiri. Dan tentu inilah Pain yang paling merujuk ke modifikasi sains ninja. Nah, lalu pertanyaannya nih kan sekarang gini, apakah mungkin ada pria lain selain Orochimaru yang membantu mereka? Oke, wait. Kita harus paham dulu nih bahwa keberadaan Orochimaru bergabung dengan Akatsuki adalah sesudah mereka membasmi Hanzo, dan Tendo pun sudah berada dalam kursinya itu. Dan ketambahan lagi, para petinggi Pain sendiri juga mewaspadai legenda Sannin ini. Nah, tentu bukan masuk akal jika Orochimaru lah yang membantunya. Nah, lalu apakah emang Amado? Maybe yes and maybe no. Tapi ini memang menarik sih, karena siapa lagi coba kalau bukan ilmuwan yang satu ini. Meskipun belum ada bukti pasti sama sekali, tapi gini loh, nggak mungkin ceritanya jika Amado ini hanya ilmuwan yang muncul secara tiba-tiba tanpa memiliki track record di masa lalunya, dan nggak masuk akal banget kan? Yang mungkin terjadi, Amado itu sudah ada di era masa lalu, dan tentu jika mengacu umurnya yang sudah tua ini, dia ini ada hubungannya di masa lalu. Dan versi kita di sini adalah bagian dari para Pain seseorang pengikut setia dari Tendo. Nah, pertama, kalian ingat nggak saat Delta dikalahkan Naruto saat itu, Delta itu bisa bangkit lagi. Dan konsep Delta ini mau dihancurkan beberapa kali asalkan kamera pengintai yang menyimpan kesadarannya itu masih utuh. Amado bisa menempatkan di sebuah benda, lalu cadangan Delta akan mengganti Delta yang lama dengan pikiran Delta yang tentu masih utuh. Nah, inilah konsep yang menarik tentang sains ninja Amado. Nah, kita tarik ke belakang juga nih. Kalian ingat nggak saat dimana Tendo Pain sebelum melawan Jiraiya, dia akhirnya juga masuk ke sebuah tabung layaknya milik Delta tapi dengan versi lebih kuno. Saat itu ketika Tendo masuk, ia akhirnya membangkitkan beberapa Pain yang lainnya untuk melawan Jiraiya Sannin. Yang menjadi perhatian kita saat itu bukanlah itu seperti cara Amado menyelamatkan Delta. Nah, bagaimana opsinya nih jika saat itu adalah objek eksperimen Amado yang belum sempurna, sementara di era Boruto sendiri objek sains ninja itu telah Amado kembangkan sedemikian rupa.
Oke, kemudian yang kedua itu adalah soal benda-benda canggih Nagato. Nah, seperti yang kita bilang di awal tadi nih, bahwa Nagato ini memiliki semacam kursi canggih atau benda yang menopangnya itu. Nah, tidak mungkin kekuatan Rikudo menciptakan hal semacam itu. Ini jelas nih ada campur tangan dengan seorang ilmuwan, dan mengingat Amado sudah cukup tua sekarang ini, masih ada kemungkinan pula jika sosok satu ini terlibat di dalam semua hal ini. Para Pain sendiri selain menggunakan kursi dan tabung eksperimen tersebut, mereka juga menggunakan manipulasi tubuh yang disempurnakan dengan Sains Ninja. Di era masa lalu memang tidak pernah sadar, tapi setelah sekarang masuki era Kara yang semuanya hampir dimodifikasi Sains Ninja, maka cukup masuk akal jika Surado Pain ini berhubungan dengan Amado sendiri. Dan dari anggota Kara yang telah banyak gugur itu, semuanya rata-rata menggunakan Sains Ninja. Nah, lainnya Delta, Victor, atau bahkan Aokara yang tubuhnya juga menjadi bagian dari Sains Ninja. Kita tahu pula nih bahwa Surado ini dulunya adalah manusia, dan Jiraiya sebagai awal perjalanannya itulah yang melenyapkannya. Namun setelah mereka bertarung lagi negara hujan Amegakure, Jiraiya itu akhirnya sadar nih jika mereka adalah orang-orang yang telah dikalahkannya di masa lalu. Bukannya ini menarik? Jika Amado terlibat dari semua kekacauan ini, dan ditambah lagi nih, kita pasti tahu pula jika Amado membuat Kashin Koji untuk mengimbangi dan membantu misinya dan menggagalkan rencana Jigen karena Koji adalah kloningan dari DNA Jiraiya Sensei. Nah, kalian nggak perkataan Kabuto di masa lalu bahwa ia mengatakan kepada Tobi tidak bisa lebih jauh lagi mendapatkan DNA Jiraiya meski saat itu juga diusahakan kemungkinan terjadi. Namun saat itu Kabuto malah membiarkannya. Nah, banyak spekulasi tentang ini. Jika saat tangan Jiraiya itu dihancurkan, Amado langsung mengambilnya dan menyimpannya ke sebuah benda yang bisa mengawetkan sesuatu. Nah, ini jelas masuk akal jika caranya seperti itu, lagi pula dia adalah seorang ilmuwan. Nah, dari sini nih, jika spekulasi dan asumsi seperti ini, maka sangat memungkinkan jika Amado di masa lalu adalah bagian dari Akatsuki atau orang kepercayaan dari Tendo dan Konan sendiri. Dan perlu diketahui nih, orang seperti Amado ini sangat menarik loh. Dia ini layaknya ikan kecil di tengah lautan luas dengan hiu-hiu besar di sampingnya, namun dia tetap tenang sambil merasa dirinya akan terus dibutuhkan. Namun lebih jauh dari itu semua, Amado ini kalau dipikir-pikir entah niatnya baik atau enggak, sudah sangat jelas yang paling berbahaya dari Amado adalah pola pikirnya dan kejeniusannya itu. Sesuatu yang sangat mirip dengan Shikamaru Nara dan kejeniusan pola pikir layaknya Kakashi sendiri. Nah, jadi jika berhadapan dengan para bandit itu yang ampas lah pokoknya, itu mungkin Amado pura-pura saja mengalah. Nah, sebenarnya Amado ini bisa aja lepas dari mereka, tapi entah ini rencananya atau enggak belum ada yang tahu. Nah, tapi nih dari para bandit itu ada satu yang paling menarik menurut kita. Dari keempat bandit itu, kalian sadar nggak ada satu bandit yang saat ini menghilang? Nah, ini bisa jadi pertimbangan yang menarik nih. Misteri kemana perginya satu penjahat ini? Apakah Amado ini merencanakan sesuatu? Apakah Amado seperti menggunakan teknik perubahan dengan Sains Ninja untuk mengelabui dan kabur? Atau nih, ia hanya kesalahan dari bagian produksi anime saja? Nah, penjahat itu yang menggunakan topi dan rambutnya itu berwarna putih. Mungkin itu adalah salah satu clue yang disengaja untuk episode selanjutnya, guys. So, itulah tadi pembahasan kita tentang kisah perjalanan Amado dari masa lalu sampai sekarang ini, yang kemungkinan besar itu ada kebenarannya. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.